Semangat, shalom. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak duit. Yuk, kasih salam dulu kanan kiri saudara. Jumpai 1, 2, 3 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Saya sudah lama nggak ke Boston, kangen juga melihat wajah-wajah saudara. Ya, wajah saudara, wajah-wajah yang luar biasa, wajah-wajah penuh dengan berkat Tuhan. Baik, hari ini tema atau judul khotbah saya berbicara tentang kepenuhan di dalam Kristus. Apa tema khotbah kita hari ini? Kepenuhan di dalam Kristus. Nah, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya supaya Anda dan saya kita semakin hari semakin cinta Tuhan, bukan mencintai dunia ini. Nah, tahukah saudaraku bahwa cinta Tuhan inti dari iman kekristenan kita. Kenapa saya katakan cinta Tuhan inti dari iman kekristenan kita? Karena ini merupakan hukum yang paling terutama di dalam hukum Taurat, ya. Nah, oleh sebab itu Anda dan saya harus mengalami yang namanya kepenuhan di dalam Kristus. Terambil dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-21. Efesus pasal yang ketiga ayat ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan baca secara bergantian, saudaraku. Saya 14, nanti saudara 15, lalu tiba di ayat ke-21, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan, wow, puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, wow, puji Tuhan. Saudara, buka Alkitab saudara, ya. Kalau saudara tidak ada Alkitab, mungkin Alkitabnya gede sekali sehingga susah dibawa. Itu juga kalau ada Alkitab elektroniknya, ya. Jangan buka TikTok saudara, jangan buka Instagram saudara, jangan buka Facebook saudara, apalagi kalau foto saya, jangan, ya, karena memang saya udah ganteng. Ya, nanti kalau ingin foto-foto, ya, selesai ibadah. Yuk, saya ayat ke-14 dari 15, lalu tiba di ayat ke-21, sama-sama kita baca. Judul berikutnya adalah doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ayat 15, saudara. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ayat 17, saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. 19, saudara. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21, sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menjadi orang Kristen, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada hal yang harus kita perjuangkan secara terus-menerus agar mengalami yang namanya kepenuhan hidup di dalam Kristus, yaitu tetap di dalam Dia. Nah, Paulus, Bapak Ibu, menganalogikan bahwa
orang yang tetap di dalam Tuhan itu ibarat pohon yang kokoh, bukan karena pokoknya yang besar, bukan karena pohonnya yang besar, melainkan karena pohon itu tertanam baik dan berakar kuat di permukaan tanah. Nah, selaku saya percaya pohon yang kuat itu, pohon yang kuat, yang kokoh, bukan berarti tidak mengalami yang namanya terpaan angin, bukan berarti dia tidak mengalami yang namanya badai. Tetapi saya percaya pohon yang kuat karena akarnya tertanam pada permukaan tanah. Nah, oleh sebab itu Paulus berdoa kepada siapa? Kepada jemaat Efesus, supaya mereka mengalami apa? Mengalami yang namanya kepenuhan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang disayang nama Yesus, Paulus menulis suratnya pada saat itu, dia dalam situasi keadaan di penjara pada saat itu. Nah, dia mendapat kabar bahwa jemaat Efesus, berikutnya, bahwa jemaat Efesus pada saat itu terpengaruh terhadap berbagai praktek penyembahan berhala, atau disebut dengan dewa Yunani, atau disebut dengan dewa kesuburan. Nah, tanpa kita sadari, Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen tanpa disadari, banyak orang Kristen masih ada berhala di dalam hidupnya. Berhala-berhala itu bukan hanya ketika mereka mendirikan patung-patung di rumahnya. Sekarang kalau kita melihat berhala-berhala zaman now itu tidak kelihatan. Kalau kita melihat banyak orang Kristen lebih mencintai uang, lebih mencintai harta bendanya dibandingkan Yesus. Ini merupakan satu berhala, kan? Bukan berarti saudara nggak boleh untuk menyimpan barang-barang atau benda-benda yang saudara sukai, tapi jangan melebihi daripada Kristus. Maka oleh sebab itu Paulus menegur jemaat Efesus supaya mereka tidak ada berhala-berhala dalam kehidupan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, slide berikutnya, apa itu kepenuhan di dalam Kristus? Saya mencatat kata kepenuhan atau penuh dalam bahasa Yunani dikatakan pleroma, yang artinya apa? Yang artinya mengisi dan memenuhi. Kata ini berasal dari kata kerja plero, yang terisi penuh. Jadi Bapak Ibu, Paulus dalam konteks ini menekankan bahwa bagi setiap orang percaya tidak kekurangan yang namanya kasih karunia, tidak kekurangan yang namanya keselamatan maupun kekayaan kemuliaan Tuhan. Maka oleh sebab itu Paulus bilang begini, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Kalau kita berbicara tentang kepenuhan lagi, saudaraku, saya mengutip dari John Calvin, slide berikutnya, dibilang begini, kepenuhan menurut John Calvin, kepenuhan dalam Kristus berarti segala yang kita butuhkan untuk keselamatan telah tersedia di dalam Dia. Jadi